Nah, yang kedua adalah interferensi destruktif, di mana ini terjadi kalau dua cahaya tadi yang ketemu di C itu berlawanan fasenya, sehingga beda fasenya delta V-nya itu adalah sama dengan pi, 3pi, 5pi, dan seterusnya, kelipatan ganjil. Sedangkan beda panjang lintasannya, delta S-nya adalah setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini, nanti akan terjadi pola yang gelap gitu. Nah, tadi kita udah tahu delta S-nya itu D sin theta, berarti di sini D sin theta-nya harus sama dengan setengah kali 2M min 1 lambda, atau kelipatan ganjil dari setengah lambda gitu ya. Nah, M-nya ini bisa disebut sebagai orde interferensi. Untuk yang pola destruktif atau interferensi destruktif, M-nya itu mulainya dari 1 ya, bukan 0. Jadi kalian bisa cari misalkan gelap pertama, maka M-nya 1. Gelap ketiga berarti M-nya 3, dan seterusnya. Nah, nanti pola yang terbentuk itu kan gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu ya. Kalau diberikan atau digambarkan gitu ya, grafik atau plot intensitas terhadap sudut yang dibentuk, itu bakalan kayak gini. Nah, tapi ini tuh bakal terjadi yang bagian paling atas ya, kalau si celahnya itu lebarnya jauh lebih kecil daripada panjang gelombang yang dilewatin. Nanti si intensitas dari gelap si pola terangnya itu bakal sama semua. Jadi kalau di sini terangnya segini, ini juga segini, 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 segini gitu. Nah, tapi pada kenyataannya susah loh buat nyari lebar celah yang jauh lebih kecil daripada lambda. Jadi seringnya itu A-nya emang lebih kecil daripada lambda sih, tapi nggak jauh juga gitu. Nah, sedangkan pada keadaan yang seperti ini, ternyata pola yang terbentuk itu nggak kayak gini. Intensitasnya tuh nggak sama antara terang yang pusat sama yang di sebelah-sebelahnya gitu. Gara-gara ada efek dari difraksi. Nah, kita udah belajar difraksi di video sebelumnya, kalian bisa cek di difraksi celah tunggal. Ketika ada difraksi, maka ada pola kayak gini, yang ada di tengah nih, pola difraksi celah tunggal nih. Nah, sehingga pola dari interferensinya nanti itu bakal terpengaruhi, sehingga membentuk seperti ini. Jadi kayak terpotong gitu loh si intensitasnya dari interferensi tadi, dipotong kayak gini oleh si pola difraksinya, sehingga terbentuklah pola akhirnya itu kayak gini. Jadi yang bagian pusat, terang pusatnya itu terang banget, tapi terang yang di sebelah-sebelahnya itu lebih redup daripada yang tengah. Dan untuk yang di tengah ini adalah bagian gelap. Nah, gelap dari apa? Gelap dari difraksinya. Jadi ketika difraksinya minimum, ternyata pola dari interferensinya kepotong, jadilah terjadi gelap di sini. Sehingga bisa jadi ketika di sini harusnya terang, ternyata di sini menjadi gelap gitu pada kenyataannya, gara-gara ada efek dari difraksinya tadi, gitu ya. Oke, kira-kira itu buat interferensi celah ganda. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.